Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling dunia. Tapi tidak semua negara kita kunjungi ya, hanya beberapa negara unik saja yang akan kita kunjungi. Negara yang akan kita kunjungi ini teman-temannya adalah negara yang sangat unik. Uniknya apa? Uniknya mereka adalah negara yang sangat kecil atau luas wilayahnya sangat kecil. Penasaran negara apa aja yang luas wilayahnya kecil-kecil? Let's go! Negara terkecil kelima di dunia adalah San Marino. San Marino adalah salah satu negara republik konstitusional tertua di dunia. Ia didirikan oleh seorang yang bernama Santo Marinus pada tanggal 3 September tahun 301 Masehi. Santo Marino adalah seorang tukang batu yang beragama Kristen yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Konstitusi San Marino diberlakukan pada tahun 1600. Merupakan konstitusi di dunia tertua yang masih berlaku. Lokasi negara San Marino ini teman-teman ya dikelilingi oleh negara Italia yang sebelah utaranya berbatasan dengan Provinsi Rimini dan sebelah selatannya berbatasan dengan Provinsi Pesaro dan Urbino. Negara San Marino ini teman-teman memiliki topografi berupa pegunungan. 100% wilayah negara San Marino ini berada di pegunungan teman-teman. Titik tertinggi yang ada di negara San Marino ini adalah sebuah gunung yang bernama Gunung Titano, yaitu dengan ketinggian 749 meter di atas permukaan laut. Negara ketiga terkecil di Eropa ini teman-teman tidak memiliki tanah yang datar, jadi semuanya itu pegunungan. Meskipun negara San Marino ini tidak ikut dalam anggota Uni Eropa, tetapi San Marino masih menggunakan mata uang euro. Jumlah penduduk di negara ini sekitar 32.000 jiwa teman-teman, yang 1.000 orangnya adalah orang asing. Bahasa yang digunakan juga bahasa Italia mengikuti negara yang mengelilinginya. Nah, di negara ini, di San Marino ini, masyarakatnya bergerak atau bekerja di bidang elektronik, agriculture, proses pembuatan keramik, dan juga perbankan. 97% masyarakat atau penduduk negara ini beragama Katolik Roma teman-teman. Yang sisanya beragama Yahudi, Protestan, dan lain-lain. Saking kecilnya dan juga karena memang wilayahnya tidak memiliki wilayah yang datar ya teman-teman, negara San Marino ini tidak memiliki bandara. Ia hanya memiliki sebuah helipad atau tempat landasan helikopter. Negara kecil selanjutnya adalah Tuvalu atau yang disebut juga dengan Kepulauan Ellis. Negara Tuvalu ini teman-teman berada di Samudra Pasifik, tepatnya berada di antara negara Hawaii dan Australia. Luas negara ini hanya 26 km persegi saja teman-teman, dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa. Tuvalu ini hanya terdiri dari 4 pulau karang dan 5 atol teman-teman. Tetangga terdekat negara Tuvalu ini adalah teman-teman Kiribati, Nauru, Fiji, dan Samoa. Negara ini nggak cocok untuk bercocok tanam ya teman-teman. Ya jelas aja karena negara ini terdiri dari pulau yang kecil-kecil dan dikelilingi oleh air laut yang asin. Sehingga sulit sekali untuk bertani di pulau yang kecil-kecil ini. Selain itu, ketinggian negara ini yang paling tinggi hanya 5 meter saja teman-teman di atas permukaan laut. Ya itu kalau air yang pasang bisa hilang ya pulaunya ya. Kasihan ya. Hari kemerdekaan negara Tuvalu adalah pada tanggal 1 Oktober 1978. Kemerdekaan ini diberikan atau didaulatkan oleh pemerintah Britania Raya atau Inggris Raya. Wujud pemerintahan negara Tuvalu ini adalah monarki konstitusional teman-teman. Sedangkan ibu kota negaranya adalah Funafuti. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Tuvalu dan bahasa Inggris. Dan mata uang yang digunakan di negara ini adalah dolar Australia. Negara ini memiliki iklim yang tropis teman-teman. Jadi curah hujannya cukup tinggi dan matahari bersinar sepanjang tahun. Ya mirip-mirip gitu loh sama Indonesia.
Negara terkecil ketiga di dunia adalah negara Nauru. Letak negara ini berada di benua Australia, teman-teman. Dan hanya memiliki penduduk sekitar 9.500 jiwa saja. Meskipun Nauru adalah negara yang sangat kecil, tetapi Nauru pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Karena apa? Karena negara Nauru ini memiliki penambangan fosfat, teman-teman. Luas negara Nauru ini hanya 21 km persegi saja, teman-teman. Penambangan fosfat di negara Nauru ini, teman-teman, adalah fosfat dengan kualitas terbaik. Karena apa? Karena fosfat yang dihasilkan di negara Nauru ini dibentuk oleh kotoran burung yang sudah mengendap selama berabad-abad lamanya. Nah, penambangan fosfat ini tidak dilakukan dengan bijaksana, teman-teman, tapi dilakukan dengan sangat membabi buta, sehingga terjadi kerusakan alam di negara Nauru ini. Pada tahun 80-an awal, negara Nauru merupakan negara yang kaya raya. Karena negara ini merasa sangat kaya raya, maka pejabat pemerintahnya menghambur-hamburkan uang negara. Akibat kelakuan para pejabat pemerintahnya negara Nauru ini, teman-teman, akhirnya Nauru menjadi jatuh miskin. Dan sekarang negara Nauru harus bergantung kepada negara Australia untuk bertahan hidup. Negara terkecil kedua di dunia adalah negara Monaco, teman-teman. Negara ini berada di benua Eropa dan dikelilingi negara Perancis. Luas negara Monaco ini hanya 2,02 km persegi saja, teman-teman. Tetapi negara ini memiliki penduduk cukup banyak, yaitu sekitar 30.000 jiwa. Negara kecil ini sangat unik, teman-teman. Tidak hanya benderanya saja yang warnanya sama dengan Indonesia, tetapi negara ini juga memiliki salah satu sirkuit Formula 1. Keren kan? Yaitu yang ada di Monte Carlo. Salah satu keunikan negara ini adalah negara ada di dalam sebuah negara, teman-teman. Yaitu Monaco berada di negara Perancis. Perbatasan Monaco sebelah utara berbatasan dengan Perancis. Timur dan barat juga berbatasan dengan Perancis. Sedangkan bagian selatannya berbatasan dengan Laut Mediterania. Luas negara Monaco ini, teman-teman, yang hanya 2,02 km persegi ini dibandingkan sama kota Jakarta yang luasnya 122 km persegi ini jauh banget ya, nggak ada apa-apa, sanil gitu. Walaupun warna bendera Indonesia dan Monaco ini sama ya, teman-teman, merah dan putih, tetapi perbandingan warnanya antara merah dan putih itu berbeda. Kalau Indonesia itu perbandingannya antara merah dan putih adalah 2:3, sedangkan negara Monaco perbandingannya 4:5. Sejarah bendera Monaco ini, teman-teman, warna merah putih yang digunakan bendera Monaco ini sudah digunakan sejak tahun 1297. Hanya saja warna merah putihnya masih berubah-berubah bentuknya. Bendera yang sekarang dipakai itu sudah digunakan sejak tahun 1861 Masehi. Jadi, meskipun negara Monaco dan Indonesia memiliki warna bendera yang sama, namun sejarah bendera tersebut berbeda-beda ya, teman-teman. Negara Monaco ini hidup dari pariwisata, teman-teman. Negara ini membangun fasilitas yang baik untuk para turis atau wisatawan yang datang ke negara ini. Ada hotel, juga kasino, tempat orang bermain judi. Meskipun negara Monaco ini kecil, tetapi Monaco merupakan salah satu negara yang makmur ya, teman-teman. Nggak heran kalau di negara ini sangat sering ditemui mobil-mobil mewah. Contohnya Porsche, Bentley, Ferrari, juga Rolls-Royce. Gak heran ya, meskipun kecil, tapi negara ini punya sirkuit Formula 1. Para wisatawan yang datang ke Monaco ini, teman-teman, dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Kapal pesiar mewah, hotel-hotel mewah, juga tempat untuk berjudi yang mewah, teman-teman. Tapi uniknya, meskipun negara ini mewah, tidak memiliki bandara internasional. Jadi kalau kamu mau ke Monaco, bisa turun di kota Nice, Perancis. Karena jarak dari kota Nice ke Monaco ini hanya 1 jam aja. Nah, negara terkecil di dunia adalah... Ada yang tahu? Yuk komen di bawah. Ya, betul. Vatikan. Siapa yang betul? Negara Vatikan adalah negara yang memiliki luas
0,44 km persegi atau 44 hektar saja teman-teman. Negara ini dibatasi dengan tembok-tembok yang tinggi dan besar di sekitarnya. Kalau negara sebelumnya Monaco itu adalah negara di dalam sebuah negara, Vatikan ini lebih unik lagi. Vatikan adalah negara di dalam sebuah kota, yaitu kota Roma di Italia. Sistem pemerintahan negara Vatikan ini berdasarkan agama. Sistem ini disebut juga dengan sistem teokrasi, teman-teman. Negara Vatikan ini terbentuk setelah melewati proses sejarah yang panjang, teman-teman. Pada pertengahan abad ke-8, terbentuk negara kepausan yang meliputi seluruh kota Roma dan wilayah yang meliputi pesisir timur dan barat Italia. Namun, proses penyatuan kerajaan-kerajaan di Italia ini, teman-teman, mengakibatkan negara kepausan ini terancam dan terlibat dalam politik serta perang wilayah. Pada tahun 1919, pemerintah Italia secara sepihak mengeluarkan Law of Guarantee, yaitu mengakui kedaulatan wilayah paus hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja. Undang-undang ini memberikan hak kepada paus untuk menggunakan gedung-gedung tertentu yang telah ditunjuk. Tetapi tindakan tersebut ditentang oleh paus yang berkuasa pada saat itu, yaitu Paus Benediktus ke-15. Setelah berunding dan melakukan negosiasi antar negara, yaitu kepausan dan Italia, akhirnya ditemukanlah sebuah jalan tengah atau solusi, teman-teman, yaitu dengan dibentuknya negara kota Vatikan atau The Vatican City State. Negara Vatikan secara resmi dibentuk pada tanggal 11 Februari 1929, di mana Wakil Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Italia Benito Mussolini menandatangani sebuah Traktat Lateran. Isi Traktat Lateran tersebut adalah, teman-teman, mengakui negara kota Vatikan ini adalah sebagai badan yuridis dan politis, dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok. Dari mata internasional, Vatikan ini juga diakui ya teman-teman ya. Diakui bahwa Vatikan adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat utuh, dipimpin oleh seorang paus. Negara Vatikan yang ada di dalam kota Roma ini teman-teman hanya memiliki luas 44 hektar saja, dengan panjang sekitar 1045 meter dan lebar 850 meter serta dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Selain wilayah utamanya Vatikan ini, ia juga memiliki ekstrateritorial, yaitu beberapa bangunan gedung yang ada di wilayah Italia, tapi masih termasuk negara Vatikan atau bagian integral negara Vatikan. Luas wilayah ekstrateritorialnya ini hanya sekitar 700.000 meter persegi saja, teman-teman. Dan penduduk dari negara Vatikan ini hanya sekitar 1.000 jiwa saja. Nah, itu teman-teman, 6 negara terkecil di dunia. Tertarik mau ke sana? Unik-unik ya? Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ada kesempatan menjelajahi negara-negara terkecil di dunia ini. Beda banget ya sama Indonesia. Indonesia selain negaranya luas, juga memiliki banyak sekali pulau. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir, sudah ikut jalan-jalan sama saya ke 6 negara terkecil di dunia. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.